Yo 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 yo, halo semuanya, balik lagi sama lo di sini ya. Kita lanjutin perjalanan Genshin Impact kita. Aduh, template sekali. Kita lanjutin perjalanan Terraria kita ya. Kemarin kita udah apa ya, ngelut-ngelut banyak lah istilahnya, kayak udah lumayan. Ini ya kita dapat one of sparking ya. Setelah aku riset di YouTube, risetnya di YouTube nggak tuh. Eh, Pertemuan awal kita ya dalam mencari dalam membuat match ya, kita kemarin udah memutuskan untuk membuat wizard tuh ya. Itu salah, seharusnya bukan wizard kelasnya tapi match. Ya itulah, ya gitulah, kelasnya adalah match seharusnya. Ya dalam membuat match di pre-hard mode itu, ntar aku matiin. Setelah menjijikan itu yang gampang sekali untuk dibunuh adik-adik, dengan demonic one of sparking. Aku tadi ngomong sampai mana coba? Oh ya, dalam membuat sebuah bentar. Oke, lanjut. Ya dalam membuat sebuah class match ya di pre-hard mode ini di Terraria, itu barang-barang yang kita butuhkan adalah ini one of sparking ini yang paling penting tadi kalau nggak salah. Paling penting karena dia damage-nya lumayan sakit ya di awal-awal, dan dia bisa ngasih efek burn, dan bersyukurnya dapat yang levelnya demonic, dan tahu beruntung banget sih, dan dapat umbrella ini memudahkan kita dalam explore. Terus juga objektif kita selanjutnya adalah untuk mendapatkan ini ya, kita ke underworld aja, kita farming ore ya, kita nyari amethyst buat bikin amethyst staff, sekalian bikin hook sih kalau ketemu. Makanya objektif kita hari ini adalah explore underworld aja. Underworld kalau nggak salah ya nama tempatnya ya. Bukan underworld sih, bawah tanah lah pokoknya. Kita nyari chest. Ada apaan tuh anjing? Anjing Ginom mati sih. Oke. Iya, sampai mana ngomong, habis bikin amethyst staff, habis bikin hook yang supaya perjalanan kita mudah ya. Kita bisa bikin ini. Kita bisa bikin bentar. Oke. Banyak pengganggunya sih, bangsat. Kita bisa bikin apa namanya? Ini. Kita di pamen di pre-hard mode itu yang bagus itemnya sebelum lawan bos terakhir lah. Bos terakhir di pre-hard mode itu kayaknya di bawah tanah jujur belum pernah ngalahin, jadi kayak nggak tahu juga namanya siapa. Wall of Flash kalau nggak salah ya. Itu adalah ini space gun gitu loh. Jadi kita objektif kita di pre-hard mode ya, di mode pre-hard mode ini adalah bikin apa sih, space gun sama satu set armornya pakai yang membutuhkan meteorit bar gitulah. Ini sedikit pengetahuan Terraria buat teman-teman pemula. Padahal aku sebenarnya belum pernah achieve itu semua loh. Oke, terus juga kayak buset. Oke. Kok mati, Cok? Lah, ngebug gamenya nggak sih? Sampai mana tadi ngomongnya? Ya terus habis bikin space gun, kita bisa langsung wall of flash. Untuk meraih itu tuh kita bisa, bentar aku nak pasang torch dulu. Untuk meraih itu tuh kita bisa ini bro, kita bisa habis bikin staff ya, kita bisa ke Crimson, kita dapetin namanya Crimson Rod kalau nggak salah, itu kayak pedang-pedangan gitu. Staff juga dia ngasih awan sih sebenarnya. Kalau bikin classmates ya, katanya itu lebih bagus di bukan Crimson Road. Crimson nggak sih, aku lupa, bentar aku cek wiki dulu. Iya betul, Crimson. Yang satunya Corruption ya. Kalau buat classmates itu katanya bagusan corrupted ya. Apa sih corruption itu loh? Ya itulah yang korup, yang ungu. Karena dia ketika hancurin hati-hatinya itu kita bisa dapat Corruption Rod lah istilahnya, kayak satunya. Kalau di Crimson Rod. Nah jeleknya Crimson Rod itu dia adalah
deweknya cuma kayak awan-awan gitu doang, tapi ya sebenarnya berguna juga. Ya udah, ntar kita ngelawan, kita matiin itu, kita kita hancurin hatinya sih, lebih ke hatinya itu. Terus kita ya itu nyari Crimson Road, terus kita ngalahin ini, siapa ya bosnya di situ, namanya apa sih aku lupa. Brand of Cthulhu, Brand of Cthulhu, supaya kita bisa dapat ini Creeper minionnya ya, Creeper minionnya biar bisa bikin, biar bisa dapat tisu sampel ya. Tisu sampel ini nanti dipakai buat bikin pickaxe gitulah intinya Pak Men. Objektif kita hari ini adalah mencari ini ya, mencari bar lah. Entah itu topaz, amethyst bar atau apa, atau kayak tin bar gini juga bermanfaat buat bikin armor di awal-awal ya. Ini cukup penting nih. Tin ore, tin bar, tin ore gitulah. Ya jadi perjalanan kali ini ya cuma farming gitu doang. Emang agak membosankan sih, tapi ya di lain sisi itu yang bikin seru game ini, karena kita harus apa ya, berusaha gitu loh untuk mencapai sesuatu. Anjir, quotes di tengah anjing, habis quotes mati nggak tuh. bangsat responnya lama kali ya, habis seung kuat langsung mati kan tuh anjing. Oh iya, di awal-awal gini juga sangat bermanfaat ya kalau kita bisa bikin banyak rumah ya, karena kita bisa ngundang NPC. Kita di awal tuh butuh demon apa sih, demonilis apalah itulah, momen yang bisa ngejual bom. Jadi kita butuhin buat ini sih, buat ekspornya jadi lebih gampang gitu. Tapi sebenarnya kalau ada Yuyu ya di awal-awal tuh itu lebih bosori pedang, agak membantu kita sebenarnya. Cuma aku belum menemukan cobweb nih. Sambil lubang pohon ada bintang-bintang tuh juga lumayan penting ya buat nambah mana kita. Kita udah ngumpulin berapa bintang? 3, kurang 2 bintang lagi. Ini ada demon eye brengsek mengganggu. Nah itu mungkin jeleknya match adalah dia nggak bisa knock out musuh gitu loh. Jadi kalau aku lihat YouTube tuh kayak kita perlu ini perlu itulah, dan itu ribet kali sebenarnya. Kayak anjing, apa aku nggak usah perlu bikin classmates ya, tapi kayak aku sudah bilang di awal kalau bikin classmates, jadi kayak there's no going back, let's go all in. Anjing, kayaknya kekurangan platform ya adik-adik. Coba kita pakai mining potion ya. Agak disayangkan karena apa ya, pickaxe kita pickaxe lemah ya, pickaxe subuh, jadi kayak dipakai kayak sebenarnya lumayan juga sih di awal juga. Nah jadi lebih cepat sih, signifikan sekali gitu loh perbedaannya. Kayaknya depan tuh Bling Road cuma batu-batu doang aja. Sama oh ya, di sini belum nemuin pohon ya. Itu tanah di depan mengingatkanku dengan pohon. Sedikit bersyukur di bawah kita ada iron ore lagi ya. Jadi kayaknya kita bisa bikin apa namanya, paling nggak pickaxe yang lebih bagus, daripada biasanya. Cobweb banyak bro, ini yang aku cari. Apakah ini sarang laba-laba? Apakah seberuntung ini mendapat sarang laba-laba? Pertanyaannya adalah apakah aku bisa survive? Sini kau skeleton anjing. Sarang dong tolol. Habis. Astagfirullah, habis manaku. Astagfirullah. Bisa mati sini. Fuck man. Nggak butuh chopper untuk sementara. Kita bisa lanjut explore lagi. Damage-nya lumayan sebenarnya. Ini kalau ada musuh-musuh menjengkelkan kayak tadi ya. Ini ada apa nih? Ini bukan tanah biasa nggak sih?
Oh, iron ore kan. Let's go. Oke, anjing ini banyak banget cuy. Apakah ini ruang rahasia? Aku bisa. Oh, jadi itu pertanda dari ini ya, dari iron ore di ini ya. Sedikit iron ore di permukaan ya. God damn, itu banyak banget, bro. Let's go, let's fucking go. Kok ngumpet sih, tai? Buruan dong. Akhirnya ini Sapphire, enggak kan, cuma chopper kan. Kabur sih doi. Ayo sini dong, kok kabur sih? Sini dong. Oke, laba-laba pertama kita meninggal. Kita ambil koin kita tadi ya, yang tertinggal. Seharusnya di sarang laba-laba kayak gini tuh ada lootnya tersendiri gitu loh. Seingat aku ya, aku juga pernah nemu sarang laba-laba kayak gini juga soalnya. Dan itu lootnya lumayan adik-adik. Kayak ada apa? Aku dapat hook yang laba-laba. Itu langka loh. Soalnya waktu aku bikin kaneki ya, aku belum nemu sarang laba-laba kayak gini. Jadi kayak lumayan sih. God damn, that's what I'm talking about, platinum ore. Kita bisa bikin, nggak bisa bikin lagi sih karena udah habis ya diamond kita. Oh shit. Oke, sambil mundur mati, nice. Aduh, darahku tinggal segitu lagi. Harus bikin ini sih, campfire dulu sih. Susah kali. Enggak, aku sambil tadi mencet E kalau nggak salah, benar mencet E. Di atas masih ada laba-laba lagi nggak tuh? Apa nggak aku mencari kematianku di sini? Udah turunnya si bangsat ya. Anjing, nggak bisa nge-heal cok. Oke, langsung turun aja ya nih. Keuntungan punya payung adalah kita bisa kembali lagi setidaknya ke bawah tanah dengan cepat. Itu tips ya buat teman-teman ketika memulai Terraria. Temukan payung secepat mungkin adik-adik. Si pro player Terraria bersabda, bro. Aku pengen membalas dendam sebenarnya ya, sama laba-laba yang tadi membunuh aku, bangsat. Tadi aku harusnya nggak terlalu naif sih, pakai apa namanya? Oh, ada life crystal, let's go. Ntar kita balik lagi tentunya buat ngambil apaan tuh, boot statue. Yes, nambah darah lumayan. Ya, aku nggak terlalu naif buat ngelawan laba-labanya, cuma pakai ini ya. Datang lagi tuh. Ya buat lawan laba-labanya nggak cuma pakai senjata mage, karena dia anjing bisa mundur tuh loh, meski damage-nya dikit ya. Anjing, wah kau menggangguku sekali bangsat. Anjing, lu mati napa sih? Aduh, mengganggu sekali. Ini belum kita kuasai berarti artinya medanya. Sambil kita farming nggak perlu takut laba-laba doang ya, darah kita masih banyak. Oke, kamu mulai menantang. Hampir mati atau udah di ujung tanduk kita. Datang lagi laba-labanya nggak pernah habis, atau kita emang disuruh ke bawah ya? Atau itu maksudnya kita suruh ke bawah gitu loh, atau kacasnya di bawah gitu loh, yang dia minta itu. God damn, itu banyak banget laba-labanya. Di atas masih ada satu lagi. Seberapa kuat ini ya? Apa namanya anjing? Seberapa kuat kekuatan mage tuh di awal-awal. Kita bisa nyoba ke atas sana, ada apa? Kalau nggak ada,
Ada laba-laba yang menyambut kita. Sama ada sapphire, teman-teman. Let's go. Oke, kamu mau ngapain sih? Mau tarung? Boleh, boleh kalau mau tarung. Ntar aku antarkan kamu ke tempat, ke Valhalla kalau di Vinland Saga. Dengan cepat, prajurit. Semakin dalam ya. Set. Aku nggak salah mengunduskan pedang matchku. Shit Apakah ini harus aku hancurin? Oke, keluar lagi bangsat. Aduh, aku bisa mati gara-gara hal sepele kayak gitu ya. Oh, ini masih banyak loh yang belum. Ini sarang laba-labanya terlalu gede sih malah menurutku. God damn it, kita farming dulu tin ore-nya karena kita masih butuh ya buat bikin armor. Paling nggak seadanya dulu aja, nggak apa-apa. Oh, kita dapat 2 bom teman-teman, lumayan lah buat nanti explore ke bawah. Kita tabung dulu bomnya. Oke, nggak ada apa-apa. Udah beda biome lagi atau enggak ya? Mari kita cari tahu. Shit, let's fucking go mendapatkan ladang platinum. Fucking take that. Dan silver ore juga. Siapa yang nggak mau coba? Tapi atasnya ada bom. Kita harus berhati-hati berarti. Kita ambil dulu sapphire-nya. Oh shit apakah ini ladang sapphire? Boleh, aku nggak nolak. Let's go. Banyak sekali ya keberuntungannya di dekat ini ya. Laba-laba gitu ya. Sarang laba-laba. Tuh ada ametis. Kenapa aku dikelilingin banyak ini ya? Dikelilingin banyak loot-lootan gitu loh. Kristal. Life crystal, I'll take that. Itu bawah panda. Apakah udah lava bawah kita? Dapat chest ini pasti. Extractinator yang aku cari-cari, man. Let's fucking go. Yang di kehidupan sebelumnya, di kehidupannya Kaneki ya. Dan di toko gula menemukan satu pun extractinator, man. Gadem, kita langsung menemukannya. Ancient G-set increase mining speed by 25%. Oh shit, 25% itu terlalu cepat bro. Extractinator sangat penting karena nggak mau kehilangan lagi kesempatan mendapatkan extractinator. Kelar. Dan yes, kita ambil chestnya. Jangan lupakan ini bro, pro tips ya dari master Terraria di sini, yaitu adalah jangan meninggalkan chest yang udah kita loot, kecuali emang kita udah punya banyak chest ya. Tapi kan aku belum, aku masih cupu di sini. Meskipun kayaknya aku udah nggak butuh, tapi kenapa nggak kita ambil? Set, lihat berapa cepatnya ya kita menggali ini ya teman-teman. Apa sih nyet? Lu ngapain sih? Belum cukup, kita masih dikasih platinum, diamond platinum men. Wah asal coba diamond kita tadi nggak kita pakai, kita udah bisa bikin diamond staff loh. Damage-nya 24. Gila nggak sih? Sebenarnya dengan adanya extractinator dan apa yang enggak sih, sebenarnya cuma dengan adanya extractinator tuh kita bisa bikin class range dengan jauh lebih gampang. Aku nggak akan kesana ya karena akan membuang banyak spaceku. Oh shit apakah ini berkah yang lain yang aku dapatkan? Ada satu chest, aku yakin tuh ada jebak. Coba kita buka dari sini, bisa dong. Kita langsung dapat magic mirror, jadi kita bisa langsung balik sih. Goddamn, kita beruntung banget bro di pertemuan Terraria yang kali ini.
Oke, ini adalah tujuan terakhir kita ya. Tahu nggak sih fungsinya magic mirror? Ini fungsinya, balik ke base kalau kalian belum tahu. Jadi menemukan magic mirror di awal tuh sangat penting ya untuk adventurer karena sangat memudahkan kita nantinya. Oke, mari kita menuai hasil yang udah kita cari dari tadi ya. Segitu dulu mungkin perjalanan Terraria kita ya kali ini ya. Aku nggak nyangka kita mendapatkan banyak kejutan lah dalam explore tadi. Kita banyak nemuin topas, sapphire, platinum, silver atau apapun itulah dan kawan-kawannya. Dan kita nemu extradinator, nemu ini ancient chisel-nya belum pernah chisel kalau saya chisel betul belum pernah pakai itu sama sekali, dan itu dia nambah mana speed 25%, berguna banget sih. Yes. Sepertinya perjalanan Terraria kita ini cukup beruntung ya. Dewa Terraria sedang menghendaki sedang meridoi perjalanan kita. Ya segitu dulu perjalanan Terraria kita. Sampai ketemu di perjalanan Terraria selanjutnya, sambil aku naikin AR Genshin Impact ku. Mantap. Oke, jadi ya dadah.